Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah kalian hari ini dalam keadaan baik, sehat, sehingga bisa mengikuti lagi pelajaran bahasa Indonesia di hari ini. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Rizka, Hadir. Putri, Hadir. Tuna, Hadir. Aila, Hadir. Laila, Hadir. Sita, Hadir. Ihas, Hadir. Iya, Hadir. Rama, Hadir. siapa lagi yang belum diabsen Ibu? Amin? Hadir. Hadir. Hari ini hadir semua ya anak-anak ya? Syukur alhamdulillah hari ini kalian semua bisa hadir ya, bisa mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa ini kalian bisa menerima pelajaran dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, ya, perhatikan. Melalui penerapan model pembelajaran Copy the Master serta menggunakan pendekatan student-centered approach, diharapkan peserta didik dapat menyimpulkan isi dan struktur teks cerita fantasi dengan tepat dan menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua, peserta didik dapat merencanakan penulisan cerita fantasi secara kreatif, serta melalui panduan langkah-langkah yang diberikan, peserta didik dapat menulis cerita fantasi secara kreatif dengan menerapkan sikap jujur. Kemudian peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik saat berdiskusi dengan teman-teman. Nah, kalian sudah tahu ya tujuan pembelajaran hari ini, bahwa tujuannya sudah kalian lihat, dan nanti kalian mengikuti pelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan yang Ibu sampaikan hari ini. Untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan video ya. Nanti video ini yang Ibu tampilkan dilihat, diamati, didengarkan yang sungguh-sungguh. Di dalam cerita fantasi itu apa saja yang termasuk cerita fantasi itu apa? Perhatikan dari strukturnya, dari ciri bahasanya ya, kamu perhatikan. Nanti bisa Ibu selesai melihat video kalian saya akan Ibu tanya kembali bagaimana sih kalian dalam melihat video itu dan mengamatinya ya.
Sudah kebenaran. Setelah meninggalkan hutan ini, teruslah menuju ke tebing jurang. Kau akan melihat mangkuk di kaki gunung. Kau akan tahu apa yang harus kau lakukan. Diana mendengarkan dengan patuh. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu menghilang. Diana pun semakin percaya diri dengan dua pemberian dari dewa gunung tersebut. Gadis itu mengambil air dari sungai, menuangkannya ke dalam kantong kulit harimau dan pergi ke hutan. Meskipun tas itu berisi banyak air, ternyata tidak berat sama sekali. Berkat tas kulit harimau ajaib dari dewa gunung, tidak ada binatang buas di hutan yang berani mereka tinggal. Diana dengan selamat meninggalkan hutan dan mencapai tebing. Di kaki tebing, dia melihat mangkuk batu yang sangat besar. Setelah berpikir sejenak, dia mencoba menuangkan air sungai ke dalam mangkuk. Mangkuk batu itu tiba-tiba penuh setelah gadis itu mengosongkan kantong air. Tanpa diduga, gorila raksasa keluar dari gunung. Dia tampak garang, tetapi tidak berniat untuk menyakiti Diana. Gorila itu hanya mengambil mangkuk untuk minum air. Setelah minum,
Dia meletakkan gadis itu di bahunya dan kemudian membawanya ke puncak gunung hanya dalam sekejap mata. Di puncak gunung, Diana melihat sebuah kuil pura dengan balok-balok batu yang diukir dengan rumit. Dia memasuki halaman dan melihat kolam teratai yang indah dan harum. Di tengah kolam ada teratai emas berkilauan. Tiba-tiba Dewa Gunung muncul di belakangnya. Teratai emas ini memiliki pikirannya sendiri. Jika kau ingin mendapatkannya, kau harus mendapatkan isinya. Selama kau dapat menyentuhnya, teratai itu akan mengenalimu. Aku akan mencobanya. Diana melepas sepatunya dan mencoba mencelupkan kakinya ke dalam air berlumpur. Namun air itu sangat dingin, sehingga dia harus menarik kakinya ke belakang. Jauh lebih dingin dari yang kukira. Tapi aku harus bisa. Demi ayah, aku harus mendapatkan teratai itu. Diana memutuskan untuk melompat ke dalam. Meski membeku karena terendam air, dia tidak menyerah. Teratai emas tampaknya terpucuk oleh tekad gadis kecil itu. Teratai itu menjadi lebih bersinar dan bersinar ketika Diana mendekat. Diana pun berhasil menyentuh teratai ajaib itu. Tangannya terbakar, tapi itu tidak menghentikan keinginannya untuk menyelamatkan ayahnya. Ketika dia melangkah ke darat, Diana merasa benar-benar sehat dan kuat. Selain itu, dia menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Karena Dewa Gunung sangat senang, dia mengisi kantong kulit harimau dengan air berlumpur dan memberikannya kepada gadis itu. Teratai emas itu harus direbus dengan air keruh dari danau ini. Kalau tidak, bukan hanya penyakitnya yang tidak akan sembuh, tetapi situasinya akan menjadi lebih buruk. Aku akan mengingatnya. Terima kasih, Kek. Begitu Diana mengangkat kepalanya, Dewa Gunung telah menghilang. Anehnya, begitu Diana menoleh, pemandangan pun berubah. Tiba-tiba dia berada di jembatan gantung. Ajaib sekali. Hari sudah gelap, Diana bertemu kakaknya yang menunggunya di ujung jembatan gantung. Leona, sedari tadi kau masih duduk di sini menungguku. Diana, kau sudah kembali? Iya, aku sudah kembali. Aku hanya tunggu sebentar. Bagaimana kau bisa menjadi begitu cantik? Itu karena aku berenang dalam lubuk dingin saat mengambil teratai emas ini. Lumpur, panas, dingin. Lupakan saja. Kalau aku sudah cukup cantik. Di mana teratai emasnya? Dia membuka tasnya dan menunjukkan teratai emas yang membuat Leona tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Sekarang sudah larut. Kau pasti lelah. Kita harus beristirahat dan pergi dari sini besok pagi untuk membawanya pulang untuk ayah. Diana terbangun di tengah malam dan dia tidak melihat kakaknya. Diana mencari ke dalam tasnya. Teratai itu tidak ada di sana. Oh tidak, teratai emas itu hilang. Leona pasti membawanya pulang terlebih dulu. Tapi tanpa air ajaib ini, bagaimana dia bisa membuat obat? Keesokan harinya, Leona sampai di rumah dengan membawa teratai emas. Mungkin satu kelopak saja sudah cukup. Lalu aku akan menjual sisanya dan mendapatkan uang. Leona merobek kelopak teratai emasnya dan merebusnya dengan air hujan. Saat merebus, cahaya keemasan kelopak teratai pelan-pelan menghilang. Setelah selesai, Leona memberikan obat kepada ayahnya. Ayah, aku sudah pulang membawa teratai emas dan bisa mengobati ayah. Minumlah. Sang ayah mengambil mangkuk dari putrinya dan meminumnya. Namun tiba-tiba hampir semua rambutnya rontok. Dia merasa seolah-olah semuanya akan segera berakhir. Kenapa semuanya jadi aneh seperti ini? Tidak. Pada saat itu Diana datang. Dia menatap ayahnya dengan panik. Diana segera merebus sisa bunga dengan air ajaib dari tas. Obat yang dibuat Diana berbau sangat harum. Dengan warna-warna pelangi, Diana membantu ayahnya bangun dan meminum semua obat. Dalam sekejap mata, sang ayah terlihat bertahun-tahun lebih muda. Rambut di kepalanya pun tumbuh seiring masa mudanya yang kembali. Leona, apakah kau menyadari kesalahan? Termasuk cerita fantasi. Yaitu ada tokohnya siapa saja anak. Video tadi itu judulnya apa? Teratai emas. Nah, di situ ada tokohnya. Ada siapa saja? Coba disebutkan bareng-bareng. Ada Leona,
Diana, ada Dewa Guru, ada ayah, ya. Terus ada apa lagi? Raksasa ya. Itu adalah tokohnya. Terus itu memenuhi struktur cerita fantasi. Ada orientasinya, ada komplikasinya, dan ada resolusi. Itu ada mulai dari awal sampai kejadiannya, sampai amanatnya, sampai penyelesaiannya ya. Itu bahwa siapa saja yang mempunyai sifat yang tidak tulus, tidak bagus, itu dirinya sendiri yang akan merasukinya. Kalau orang yang mau jujur, tulus, mau melakukan dengan hati yang ikhlas, dia juga yang akan mendapatkan manfaatnya, ya. Nah, seperti Leona dan Diana. Kalau Leona itu kakak yang jahat, ya, tapi adiknya Diana, adik yang benar-benar perhatian dengan orang tuanya. Sampai di suatu jalan ketemu seorang kakek. Kalau Leona orang yang tidak mempunyai sifat baik, itu tidak mau membantu dengan siapapun. Walaupun dia melihat orang yang sangat memerlukan makanan tidak mau membaginya. Akan tetapi adiknya mau tetap membaginya dengan makanan yang dia punya. Diana dia berkorban mau menolong ayahnya ya, dengan tulusnya niat untuk menolong ayahnya. Jadi ada jalan untuk bisa membuktikan itu sampai ketemu seorang kakek yang bisa menyeberangi jembatan ya, sampai mendapatkan emas teratai yang bisa untuk mengobati anaknya. Nah, itu adalah bisa kalian ambil amanatnya untuk kalian semua ya, bahwa kita semua itu harus mempunyai sifat jujur ya, ikhlas dalam melakukan apapun ya. Seperti kalian dalam belajar juga harus ikhlas. Barang siapa yang tidak mau pahitnya belajar, dia juga tidak akan menerima pelajaran atau baiknya belajar ya. Saya lanjutkan anak-anak, karena kalian sudah paham ya video yang sudah saya sampaikan. Sekarang selanjutnya kalian saya bentuk 3 kelompok ya, ada 3 orang dan ada 4 orang. Silahkan untuk membentuk kelompoknya masing-masing, mengambil tempat yang enak untuk kalian ya, silakan. Sudah menerima ya? Nah, kalau sudah menerima, Ibu akan mengasih tagnya dan lembar tugasnya. Nah, untuk kelompok 1, Putri, Rani ya. Nah, ini. Rani, terus yang ke kelompok 2.
Ya. Ini yang kelompok 3, Nino dan Ali. Itu kalian sudah saya bagi tagnya ya, dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ini untuk melanjutkan langkah-langkah tugasnya. Yang pertama, ini ada lembar tugasnya. Kalian nanti buatlah atau pilihlah alat yang sudah kalian terima ya. Terus yang tentang ide cerita yang dapat menentukan serta makar yang sesuai dengan ide cerita. Selanjutnya, buatlah gambaran cerita para alumni dengan menggunakan situs teks tulis untuk teks. Selanjutnya, tuliskan hasil kelompok kalian dengan mengisi tabel berikut ya, seperti ini. Nah, seperti ini, tabel tugasnya, langkah-langkahnya akan saya sampaikan. Silakan mengerjakan ya. Saya kasih waktu 15 menit.
Kalau sudah semua, siapa yang dulu mau menyampaikan waktu kelompoknya? Silakan. Siapa yang mau dulu menyampaikan kelompok? Ya. Kelompok 1 siap? Kelompok 1 ya siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aywa, perwakilan dari kelompok 1. Berikut diskusi tentang topik fantasi berjudul Putri Pelangi. Tokoh dalam cerita sang putri bernama Adele dan kuda poni. Latar tempat dan waktu cerita di Kerajaan Pelangi. Struktur cerita, orientasi. Pada suatu hari hidup seorang putri di Kerajaan Pelangi. Sang putri bernama Adele. Ia adalah seorang putri yang cantik jelita. Rambutnya yang hitam tergerai panjang. Dan senyumnya yang selalu mengembang. Komplikasi, namun sang putri kemudian bersedih karena kalungnya dicuri. Kalung kesayangannya yang begitu berarti, sang putri pun tidak lagi tersenyum. Kesedihannya yang membuat seluruh penghuni istana sehingga seluruh kerajaan ikut bermuram. Bahkan sejak saat itu langit selalu hujan. Sekuat tenaga putri Adele menghembuskan tangisnya, dan ketika matanya mulai bersinar jernih kembali, ketika langit kembali cerah dan awan pun mengulur pergi, menyisakan pemandangan langit malam yang penuh di bintang, bertaburan dan berhias. Kali ini putri Adele benar-benar tersenyum.
Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Madani dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi berjudul kisah pelakor dan berpelajari. Contoh dalam cerita sepasang suami istri, 2 istri, 3 laki-laki, 4 laki-laki, 8 tempat dan cerita. 1 bulan, 2 di hari yang sangat baik, 3 hari. Ada sepasang suami istri yang miskin, mereka tinggal di suatu desa dan bekerja secara 2 kompensasi. Miskin itu hanya mampu menghidupkan kemalan hasil-hasil. Maka silakan menyuruh satu warga untuk melewati kali mereka. 3 sendiri. Maka silakan itu terjebak di dalam hidup satu ajaib dan semua hartanya habis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih jempol ya. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan yang wakilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Luciana, mewakili kelompok 3. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok 3 cerita fantasi yang berjudul Nino dan Alien yang melemahkan. Tokoh dalam cerita Nino dan Alien. Latar tempat dan waktu cerita malam hari di kamar Nino. Struktur cerita orientasi. Malam itu mengapa seperti biasanya Nino belum bisa tidur. Komplikasi, tiba-tiba seorang alien yang mungil datang. Resolusi, Nino memperbolehkan alien tidur di kamarnya. Dalam beberapa detik saja alien itu terbangun. Alien itu pun keluar dan terbang kembali ke angkasa. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol 2 untuk kelompok 3 juga. Ternyata kalian semua sudah bisa mengerjakan tugas pelajaran anak-anak ya. Orientasinya, dari aplikasinya, dari solusinya, kalian ya, pokoknya kalian sudah mengetahui sudah melakukan karena kalian itu sudah bisa simak dan kalian mendapat jempol 2 semuanya. Kelompok 3 itu akan memberikan hadiah untuk kalian. Semoga hadiah ini nanti bermanfaat untuk kalian ya. Hadiahnya adalah buku ya. Nanti saya berikan juga untuk yang lain apabila bisa menjawab untuk pelajaran selanjutnya yaitu ini ya anak-anak ya, untuk pelajaran hari ini yaitu menyajikan
menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur pengguna bahasa. Terus selanjutnya, menyimpulkan isi dan struktur teks cerita fantasi, merencanakan penulisan cerita fantasi. Yang ketiga, menulis cerita fantasi sesuai struktur teks. Nah, ini pelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Tolong diperhatikan ya. Kalau diperhatikan, nanti apabila bisa menjawab pertanyaan dari Ibu, insya Allah ada hadiah juga dari Ibu. Selanjutnya, merencanakan cerita fantasi. Berikut langkah dalam penyusunan cerita fantasi. Selanjutnya, menulis cerita fantasi. Yang pertama, apa yang harus diperhatikan? Mencari ide cerita yang unik. Apa sih mencari ide cerita yang unik itu? Yaitu melakukan pengamatan terhadap objek atau pariwisata di sekitar kita. Itu juga bisa menjadi ide. Kalau misalnya di daerah kita ini objek wisatanya di mana? Misalnya di Danau Sulu. Ada juga di mana Nana? Di Seruyan objek wisatanya? Ujung Pandaran. Lagi di mana objek wisatanya? Ada di Istana Bumi. Banyak sekali itu yang bisa dijadikan sebuah ide ceritanya, ya. Selanjutnya, menggali ide cerita dengan membaca berbagai sumber. Kalau mau menggali ide cerita, tidak hanya diam anak-anak. Kita harus menggali dari berbagai sumber. Kita membaca buku ilmiah tentang ruang angkasa pengalaman mitos, misalnya. Kita harus menggali, membaca buku-buku yang memang di situ itu bagaimana sih cara mencari ide, bagaimana sih bisa menulis cerita fantasi yang baik. Itu harus banyakin membaca, ya. Selanjutnya, membuat rangkaian peristiwa. Bagaimana cara membuat rangkaian peristiwa? Yaitu merangkai peristiwa sehingga menjadi cerita fantasi yang utuh. Dirangkai dulu, ditulis dulu. Kalian kan sudah tahu dari orientasinya, komplikasinya, resolusinya, dari awalnya, dari intinya, terus penyelesaiannya. Ya. Selanjutnya, kalau sudah membuat rangkaian peristiwanya, mengembangkan cerita fantasi, ya, mengembangkan dari watak tokohnya, terus latar ceritanya, dialognya, terus menjadi cerita yang utuh. Itu harus dirangkai, ya, dikembangkan, dikembangkan. Terus yang terakhir, kalau sudah semua dirangkai, dikembangkan, yang terakhir adalah memberi judul yang menarik. Dikasih judul tulisan tadi yang sudah kalian rangkai, yang sudah kalian kembangkan. Terus kemudian judul yang harus kalian bikin, ya. Judul apa supaya orang itu bisa tertarik membacanya, ya. Itu. Untuk selanjutnya, dalam menulis cerita, kita kalau menulis cerita fantasi itu harus tahu langkah-langkahnya anak-anak. Apa saja yang harus diperhatikan langkah-langkah dalam menulis. Yang pertama, menentukan tema ceritanya dulu, ya. Ditentukan tema ceritanya dulu. Kalau sudah, yang kedua, mengembangkan pokok peristiwa. Dari sudah pertama temanya atau judul ceritanya. Yang kedua, kembangkan pokok
peristiwanya. Kalau sudah itu yang kedua, dilanjutkan yang ketiga, mengedit cerita. Maksudnya mengedit cerita bagaimana? Dari cerita yang sudah kalian kembangkan tadi, diperbaiki yang baik-baik sesuai dengan urutannya. Ya. Terus yang keempat, mempublikasikan cerita. Mempublikasikan itu bagaimana anak-anak? Mempublikasikan itu bisa kalau misalnya di sekolah itu ditempel di dinding sekolah. Atau bisa ditempel di mading, majalah dinding sekolah. Bisa juga kalau kalian mau, bisa di-share di status WA. Bisa di-share di IG. Bisa di-share di Facebook. Di cerita Facebook. Banyak sekali kalau kalian mau mempublikasikan. Karena apa anak-anak? Dalam menulis ini, kalau kita mau mempublikasikan, insya Allah itu nanti kalian juga akan dikenal oleh masyarakat luas dan juga bisa akan mendapatkan manfaatnya, yaitu akan bisa mendapatkan uang walaupun menulis ya. Kalau menulis bisa dibaca orang banyak, apalagi kalau sudah dimasukkan ke YouTube, akan luar biasa mendapatkan hasilnya. Untuk selanjutnya, kan sudah ya tadi caranya dalam membuat kerangka tulisan itu bagaimana, membuat tulisan yang baik itu bagaimana, sudah tahu semua ya anak-anak ya. Untuk bagaimana cara menulis cerita fantasi. Kalau kalian sudah tahu semua bagaimana cara membuat kerangka dalam cerita fantasi dan bagaimana cara menulis cerita fantasi, sekarang Ibu akan memberikan tugas untuk pelatihan 2. Kalian membuat cerita atau menulis ya. Kalian menulis cerita fantasi. Ini secara individu ya. Nanti kalian bisa mencari ide dari objek wisata atau bisa dari pengalaman yang kalian alami juga bisa ya. Ini nanti kalian kerjakan secara individu satu persatu. Siapa yang selesai dulu mengerjakan, kalian tempelkan di dinding, di kertas ini yang sudah saya sediakan ya. Nah, siapa yang selesai duluan langsung untuk menempel tugasnya di dinding kertas yang sudah saya tempel. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Akan saya berbincang. Saya jelaskan kembali anak-anak ya, untuk membuat atau menulis cerita, kalian bisa memakai nama kalian atau nama teman-teman di kelas ya, ganti dengan nama-nama kalian sendiri atau nama-nama
teman-teman di kelas ya. Kalian kan sudah paham, sudah hafal tuh nama-nama teman-teman yang ada di kelas. Ya, paham? Ya, silakan untuk menulis. Jangan lupa ya kasih nama ya. Kasih nama masing-masing.
Silakan. Yang sudah selesai bisa langsung menempel di kertas yang sudah disediakan Ibu. Silakan yang sudah selesai segera ditempelkan di kertas yang sudah disediakan Ibu di dinding. Silakan. Solasi bolak-baliknya dibuka, langsung ditempelkan ya. Jadi untuk tugas menulis sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Itu sudah ada yang menempel, 3 orang. Nanti untuk selanjutnya bisa dikumpulkan ya anak-anak ya. Untuk selanjutnya, karena kalian sudah menempel, ini namanya mempublikasikan ya. Untuk mempublikasikan hasil tulisan kalian ya.
kalian berarti sudah bisa memahami dalam menulis ya anak-anak ya. Ternyata kalian sudah bisa mempublikasikan di sini yang sudah menempel di dinding ini yaitu Ayla. Ayla, terus ada Luna, ada Sinta. Kalau dari Ayla yaitu apa namanya ini? Alung Sang Putri. Luna dengan cerita Sukma dan Alin yang menggemaskan. Terus ada lagi Cinta Sang Putri dan seekor kelinci. Nah, kalian sudah bisa menulis ya anak-anak ya. Alhamdulillah. Semoga kalian bakat-bakat kalian ini bisa dilanjutkan, bisa dikembangkan ya. Semoga bisa menjadi seorang penulis yang hebat. Ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa yang bisa mau cepat untuk mempublikasikan hasil tulisannya akan Ibu kasih hadiah. Selanjutnya Nana, setelah kalian menulis dan mempublikasikan hasil tulisan yang sudah kalian ini tempel, kalian publikasikan, yaitu kalian mengerjakan soal ya, soal formatif kalian kerjakan ya. Saya kasih waktu 5 menit jangan ya.
Kalian sudah bisa mengerjakan soal formatif dengan waktu yang singkat, tapi kalian sudah bisa, alhamdulillah anak-anak luar biasa. Hebat. Tepuk tangan anak-anak. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya belajar awal sampai kalian mengerjakan soal formatif, saya ingin tahu kalian belajar tadi itu benar-benar memperhatikan apa tidak. Jadi saya minta ada yang menyimpulkan pembelajaran hari ini tadi, itu mengenai membuat langkah dalam tulisan dan cara menulis teks tentang fantasi. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulan di hari ini? Ya, silakan. Berikut ringkasan materi hari ini. Langkah-langkah yang dilakukan ketika merencanakan tulisan fantasi adalah mencari ide cerita yang unik atau aneh tersebut dari pengamatan, pengalaman pribadi atau orang lain, atau peristiwa nyata kemudian dimaksudkan. 2. Menggali ide cerita dengan membaca sebagai sumber buku berkaitan dengan cerita yang akan ditulis. 3. Dan belajar dan tokoh-tokoh cerita yang akan ditulis. Menyusun rangkaian kejadian atau peristiwa secara kronologis dengan bagian-bagian cerita yang masing-masing bisa membentuk rangkaian cerita yang utuh. Ya, dan Paula, tepuk tangan. Paula, Ayla dan Laila. Selanjutnya ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Struktur cerita fantasi terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian orientasi, komunikasi, dan resolusi. Iya, betul. Berarti untuk belajar hari ini kalian sudah memahami ya anak-anak ya, sudah mengerti ya. Apa ada yang masih belum dipahami? Boleh bertanya kalau masih ada yang belum dipahami. Gimana anak-anak? Sudah semua? Alhamdulillah. Apakah kalian belajar hari ini senang? Benar senang? Alhamdulillah. Bahagia anak-anak? Alhamdulillah. Semoga kalian selalu bahagia dalam menerima pembelajaran ya. Pelajaran apapun kalian harus menerima dengan ikhlas, karena itu akan membuat kalian menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang sukses ya. Saya ingatkan untuk tugas di rumah kalian membuat cerita fantasi lagi sesuai tema yang kamu buat sendiri, dan nanti kalau sudah selesai nanti bisa dikumpulkan dengan ibu ya. Karena apa? Karena tulisan kalian kalau memang benar-benar bagus itu akan menghasilkan uang. Jangan kecil hati.
tetaplah bersemangat untuk belajar menulis. Karena orang banyak yang bisa sukses dari hasil menulis, bisa untuk beli rumah, bisa untuk beli mobil, bisa untuk pergi haji, itu hasil dari menulis. Nah, jangan diremehkan menulis. Apa? Cuma menulis saja, tapi menulis itu banyak sekali manfaatnya. Ya anak-anak ya, nah diingat. Sebelum pelajaran di hari ini Ibu tutup, Ibu akan memberi motivasi pada kalian, agar supaya kalian selalu tetap semangat dalam belajar. Motivasi Ibu di penutup ini adalah, di dunia ini tidak ada manusia bodoh. Yang ada hanyalah orang malas. Dan manusia itu tidak ada paling pintar. Yang ada hanyalah orang yang mau belajar dan berusaha. Makanya giatlah, semangatlah, tuluslah dalam belajar. Insya Allah kalian akan sukses. Terima kasih untuk pelajaran hari ini. Dari awal sampai akhir sudah kalian lalui semua, sudah kalian kerjakan, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa untuk kalian semua. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa seperti biasa, membaca surah Al-Asr dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ada yang lupa, bisa tak mulai sedikit untuk ada yang lupa di tengah-tengah tadi. Ya? Ini anak-anak sebentar. Ada yang lupa? Kalian ada kan yang lupa materi pelajaran sebelumnya? Iya kan? Belum disampaikan. Tadi belum kan?